kemudian lambda C lebih besar dari 0,25 tapi lebih kecil dari 1,2, maka gunakan rumus ini ya. Omega sama dengan 1,43 dibagi 1,6 dikurang 0,67 dikali VC, lambda C-nya. Kemudian untuk lambda C lebih besar dari 1,2, maka omeganya berapa? Ini ya, 1,25 dikali lambda C dikuadratkan. Nah, jadi untuk batang tekan itu sendiri, kita juga harus melakukan pengecekan terhadap batasan dari lambda C-nya. Nah, kalau lambda C-nya itu kecil dari 0,25, ya kalian bisa langsung gunakan omeganya sama dengan 1 ya. Kemudian kalau misalkan lambda C-nya lebih besar dari 0,25, tapi kecil dari 1,2, maka gunakan rumus omega yang ini ya. Nanti kita lihat di contoh. Nah, kemudian untuk panjang tekuk. Oke, nah, untuk panjang tekuk. Panjang efektif suatu kolom secara sederhana dapat didefinisikan sebagai jarak di antara dua titik pada kolom tersebut yang mempunyai momen sama dengan 0 ya. Atau didefinisikan pula sebagai jarak di antara dua titik belok dari kelengkungan kolom. Nah, jadi untuk struktur tekan ini atau kolom itu dia kan bisa mengalami lendutan itu dua kan. Yang pertama terjadi kelengkungan tunggal, yang kedua adalah terjadi kelengkungan ganda. Pernah lihat nggak? Jadi suatu kolom itu kalau misalkan dia tertekuk ke satu arah, nah itu dia berarti kelengkungannya kelengkungan tunggal. Tapi kalau dia itu tertekuk kedua arah, ada yang ke dalam dan ada yang keluar, nah berarti itu adalah kelengkungan ganda ya. Nah, kemudian kita harus mengecek itu panjang efektif. Jadi panjang efektif suatu kolom itu atau juga bisa disimbolkan dengan LU ya. Jadi jarak atau batas dari tumpuan bawah ke tumpuan atas. Nah, jadi itu yang adalah disebut dengan panjang efektif. Kemudian dalam perhitungan kelangsingan komponen struktur tekan, nah ini kalian harus hitung ya. Angka kelangsingannya dengan rumus L per R. Nah, panjang komponen struktur yang digunakan harus dikalikan suatu faktor panjang tekuk ya atau nilai K untuk memperoleh panjang efektif dari kolom tersebut. Nah, jadi karena struktur kolom kita itu adalah kolom tekan, kita harus cek apakah dia langsing atau enggak langsingnya. Nah, untuk langsing atau enggak langsing itu bisa disimbolkan dengan nilai lambda. Nah, lambda itu bisa kita hitung dengan rumus L dibagi dengan jari-jari kirasi ya. R itu adalah jari-jari kirasi. Nah, tetapi kita perlu mengalihkan dengan faktor panjang tekuk atau nilai K. Jadi rumusnya nanti lambda ini sama dengan K dikali LU per R. Nah, kemudian faktor panjang tekuk, ini ada nilai K beberapa ketentuan ya. Nah, untuk faktor panjang tekuk atau nilai K, itu sudah ada sebetulnya beberapa ketentuan yang diberikan di SNI. Nah, misalkan dia tumpuannya jepit-jepit. Jadi bawah jepit, atas jepit, bisa dilihat ya. Kalau tumpuannya bawah jepit, atas jepit, kemudian nilai K secara teoritisnya bisa diambil 0,5, kemudian nilai K secara desainnya bisa diambil 0,65. Nah, sekarang kalau misalkan tumpuannya sendi-sendi, nilai K-nya berapa dia bisa diambil dari gambar ini? Berapa? Kalau tumpuannya sendi-sendi. 1, Pak. 1 ya, ini ya. Oke. Jadi kalau tumpuannya sendi-sendi, nah itu bisa kita ambil untuk nilai K-nya sebesar 1. Kalau tumpuannya jepit sendi, nah ini bisa diambil untuk K teoritisnya 0,7, kemudian K desainnya 0,8 ya. Oke. Kemudian untuk nilai, ya Mohon gimana? maaf Pak Fajar, itu katanya masih banyak yang belum di ACC. Oh, yang join ya? Yang join ya? Iya, yang join. Belum di ACC masuk. Yang join cuma Dimas ya? Oke. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi faktor panjang tekuk itu bisa kita lihat nilai K-nya itu dari jenis tumpuan ya. Ini secara sederhananya. Nah, tetapi apabila kita sudah berbentuk portal, nah ini kan berbentuk portal ya. Jadi berbentuk portal, gambar A itu adalah portal kaku bergoyang ya, atau portal bergoyang. Kemudian yang gambar B itu adalah portal tak bergoyang. Nah, kalau dia sudah berbentuk portal, nah maka yang bisa kita ketahui
nilai K-nya itu adalah nilai K atau kekakuan yang ada pada tumpuan bawahnya aja. Nah, kalau di sini sudah diketahui tumpuannya, bagian bawah itu sudah diketahui dia sendi atau jepit, nah itu bisa kita ketahui berapa sih nilai kekakuannya. Nah, tetapi untuk lantai 2 itu kita tidak tahu apakah dia di situ jepit, atau dia di situ simpul, atau dia di situ sendi. Nah, kalau dia sudah berbentuk portal seperti ini, maka kalian harus gunakan perhitungan untuk menentukan nilai K ya. Kalau tadi kan secara sederhana ya bisa ini kan. Nah, kalau dia sudah berbentuk portal, kita tidak tahu di bagian pertemuan kolom dan balok di sini apakah dia sendi, jepit, atau simpul. Nah, itu kita harus hitung ya. Nah, kita hitung menggunakan nomogram namanya. Nah, ini untuk menentukan nilai K-nya itu, maka kita butuh kekakuan ya. Kekakuan itu disimbolkan dengan G, atau juga ada yang menyimbolkan dengan mu ya. Nah, nilai G ditetapkan berdasarkan persamaan. Nah, ini. Jadi kita menjumlahkan semua inersia dibagi dengan panjang dari kolom, kemudian dibagi lagi dengan sigma dari inersia dibagi dengan panjang balok. Nah, nanti nilai kekakuan pada tumpuan misalkan di sininya A, di sininya A, ini A, kalau ini B, berarti kita butuh dua kekakuan. Pertama kekakuan di A, kemudian kekakuan di B, baru kita bisa tahu berapa sih faktor panjang efektif atau nilai K untuk tiang ini. Nah, baru kita bisa tahu ya untuk nilai K-nya. Nah, yang pertama itu ada ketentuan lagi untuk komponen struktur tekan yang dasarnya tidak terhubungkan secara kaku pada pondasi, contohnya tumpuan sendi, maka nilai G tidak boleh diambil kurang dari 10. Nah, jadi gini, kalau struktur tekan itu tidak terhubung atau dia tumpuannya itu bukan jepit, itu tumpuannya itu sendi, maka nilai kekakuan pada tumpuan tersebut bisa diambil 10 ya, bisa diambil 10 atau tidak boleh kurang dari 10. Jadi biasanya orang langsung mengambil 10 ya kalau tumpuannya sendi. Nah, kemudian kalau misalkan tumpuannya itu diketahui adalah jepit, salah satunya jepit, maka nilai G itu bisa diambil sebesar 1 atau tidak boleh kurang dari 1 ya. Nah, ini ada dua nomogram. Yang pertama komponen struktur tak bergoyang, yang kedua adalah komponen struktur bergoyang. Nah, kalau misalkan gambar A ini ya, ini adalah portal bergoyang, maka kalian gunakan nanti nomogramnya itu adalah nomogram ini ya untuk menentukan kekakuannya komponen struktur bergoyang. Digunakan ini. Nah, kalau gambar B itu kan dia tak bergoyang ya. Diasumsikan sebagai portal tak bergoyang karena di sini ada bracing ya. Bracing yang menyilang ini sebagai pengakunya. Nah, maka kalian gunakan nomogramnya nanti untuk menentukan nilai K-nya itu adalah pada komponen struktur tak bergoyang. Nah, sebagai contoh, hitunglah nilai K untuk masing-masing kolom dalam struktur berikut. Nah, dari gambar yang ada ini, yang sudah diketahui nilai kekakuannya yang mana ini? Menurut kalian yang mana ya yang sudah diketahui nilai kekakuannya? A, D sama G apa ya? Ya, ini ya, karena tumpunya sendi ya. A, D, sama G. Nah, kalau tumpunya sendi tadi bisa diambil berapa? Ini ya. Oke. 10, Pak. Oh iya, 10 Ya, ya, Pak. 10 ya. Bisa kita ambil 10. Nah, kemudian di titik B, E, H, C, F, I itu diketahui nggak di situ apakah jepit, sendi, atau simpul? Kalian bisa langsung ditebak nggak di sini tumpuannya? Jepit, Pak. Jepit. Kenapa bisa disebut jepit di situ? Soalnya berhimpit, Pak. Berhimpit. Tapi kan kita tidak tahu di situ apakah sistem sambungannya menggunakan baut, atau kalau las mungkin dia lebih kaku ya. Kalau las mungkin lebih kaku. Tapi kalau di situ sistemnya baut, ya baut longgar sedikit, nah mungkin ada pergerakan di situ. Nah, di situ juga kita tidak bisa sebut dia di situ jepit ya. Ini kan Iya, Pak. kalian harus bayangkan antara baut sama kolom itu kan ada penghubung kan, ada alat sambung kan. Iya, Nah, betul, alat Pak. sambungnya itu kalau misalkan dia dilas, nah mungkin kita bisa bayangkan di situ terjadi jepit ya. Tapi kalau dia sambungan baut, nah itu kita harus hitung lagi nih. Di titik B, E, H, C, F, I, itu kita tidak tahu ya, apakah di sana jepit atau sendi atau simpul. Nah, kalau di A, D, G ini itu kita tahu, tadi nilai bisa kita ambil 10 ya. Kemudian panjang bentangnya itu AKD 6 meter,
DKG 9 meter, kemudian tinggi dari GH 3,25, kemudian HKI itu 3 meter ya. Nah, sekarang kita cek dulu untuk kekakuan dari masing-masing ini ya. Jadi faktor kekakuan masing-masing elemen untuk AB dulu, batang AB. Kalau kita lihat gambar berarti ini ya, AB ini ya. Untuk AB ini kita lihat, kan tadi rumusnya tadi inersia dibagi dengan ini ya, inersia dibagi dengan panjangnya kan, panjang kolomnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia menggunakan profil untuk batang AB ya. Untuk batang AB ini ya, untuk batang AB itu dia menggunakan profil WF 200 kali 200 kali 8 kali 12. Maka kita cari inersianya. Nah, inersia ini bisa kalian lihat di tabel baja ya. Oke, coba kita lihat tabel baja. Ingat WF 200 kali 200 kali 8 kali 12. Nah, kalau dia tinggi profil dengan lebar flank itu sama, maka biasa disebut dengan Habim kan? Benar nggak? Iya Pak, betul. Nah, oke. Sekarang coba kita lihat WF 200 kali 200 ya. Habim. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, itu kan tadi Habim atau WF 200 kali 200 kali 8 kali 12 ya. Maka inersianya itu, inersi IX-nya berapa? 4720 ya ini ya. Iya, betul Oke. Pak. 4720. Sekarang kita balik lagi. Nah, ini ya, berarti inersianya 4720. Kemudian panjang tiangnya berapa? Atau panjang kolom kita tadi berapa? Ini. Ini. 325 Pak. Ini ya, ini seharusnya 3,5 ya. Ini Ya. 3,5. Oh, itu harus 3,5. 3,5. Oke. Nah, ini 3,5. Nah, kemudian kalau panjangnya 3,5, berarti inersianya tadi 4720. Nah, sekarang kita bisa cek ya, untuk inersia dibagi dengan panjang dari kolomnya 350, benar nggak? Coba nih, dicek. 4720 dibagi 350. Benar nggak? Betul Pak, betul. Oke ya, 13,486. Ya. Nah, kemudian untuk BC, nah sekarang kan kita tadi mau lihat, kalau di sini kan kita sudah tahu ya, tadi 10 nilainya kan, nilai kekakuan di A kan. Nah, sekarang kita mau cek untuk di simpul B. Simpul B ini kita tidak tahu. Nah, di simpul B ini sendiri ada berapa kolom yang terhubung ke titik simpul B? Ada 2 kolom Pak. 2 kolom. Yang pertama kolom apa? Kolom AB sama BC. Oke, di sini ada kolom AB sama BC. Kemudian apa lagi? Balok BE. Nah, balok BE ya. Oke. Berarti ada 2 kolom nanti yang akan kita jumlah ya. Kolom AB dan kolom BC. Kemudian satu buah kolom balok BE ya. Oke. Sekarang untuk kolom BC itu juga menggunakan profil WF 200 kali 200 kali 812, berarti tinggi kolomnya tadi 3 meter ya. Ini 3 meter. Ini untuk CB-nya atau BC-nya. Di sini berarti inersia dibagi L-nya 15,73. Benar nggak nih? Coba dicek. Betul, Pak. Oke, betul ya, 15,73. Nah, kemudian untuk ini lagi ya. Jadi di sini dihitung masing-masing dulu ya. Sekarang dihitung lagi untuk tiang DE atau kolom DE. Nah, kalau kolom DE di situ ada berapa tiang atau berapa kolom? 2 kolom, 2 balok. 2 kolom, 2 balok. Berarti kolomnya apa saja? DE, FE, Uh-huh. BE, EH. Oke, BE dan EH. EH. Oke, Rian ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga kalau kolom DE, coba kita lihat yang di DE. Nah, DE itu dia menggunakan WF 250 kali 125 kali 6 kali 9 ya. Berarti dia menggunakan WF 250 kali 125 kali 6 kali 9. Coba kita lihat ya tabelnya.
250 kali 125 ini ya, kali 6 kali 9. Nah, berarti inersianya berapa? 40-50 ya ini ya. Oke, inersianya 40-50. Oke, ini ya, 40-50. Kemudian tingginya itu juga 3,5. Nah, coba dibagi inersia dibagi dengan panjang batangnya. Benar nggak ini? 11,57. Benar, Pak. Betul. Benar ya? Ya. Kemudian di situ juga ada tadi kolom EF-nya, kolom EF yang ini ya, dengan panjang 3 meter. Nah, berarti 40-50 bagi 300, 13,5. Nah, sekarang untuk kolom pinggir yang ini ya, kolom pinggir GH dan HI ya. Kemudian ada balok 1, balok EH. Nah, di sini dia juga menggunakan kembali WF 200 kali 200, nah berarti inersianya sama kan, 4720, 4720. Ini panjangnya kolom bawahnya 350, yang atasnya 300, kemudian dibagi inersia, dibagi dengan panjang kolomnya. Ini ya hasilnya ya, 13,486, kemudian 15,73. Nah, kemudian di sini baloknya BE-nya BE, nah berarti ini lagi balok BE. Balok BE itu dia menggunakan WF 450 kali 200 kali 9 kali 14. Nah, coba kita lihat inersianya ya. 450 kali 200 ya. 450 kali 200 berarti ini ya. Oke. Di sini inersianya itu berarti 33.500 ya. Oke, 33.500. Nah, ini ya 33.500 ya. Kemudian panjang baloknya tadi ya di gambar ini panjang baloknya, panjang bentangnya 6 meter kan untuk BE. Nah, ini berarti 33.500 bagi 600, benar nggak nih hasilnya coba? Betul, Pak. Oke ya. Kemudian untuk balok CF-nya, balok CF yang atas ini, itu dia menggunakan WF 400 kali 200 kali 8 kali 13. Kalau kita cek di tabel baja, itu inersianya 23.700, kemudian panjang bentangnya juga 600, setelah dibagi ternyata hasilnya 39,5 ya. Kemudian yang EH dia kembali lagi menggunakan, kalau di sini dia 450 kali 300 ya. Ini WF 450 kali 300 kali 11 kali 18. Inersianya itu 56.100, kemudian panjang bentangnya ini ya yang 9 meter ya, EH ya. Berarti balok EH yang ini ya. Panjang bentangnya 9 meter. Oke. Di sini 62,33, kemudian FI, balok atasnya FI ini 400 kali 300 kali 10 kali 16 itu 34.700 dibagi 900 berarti hasilnya 43 ya. Oke, nah sekarang kita sudah dapat inersia dibagi dengan panjangnya baik itu balok maupun kolom ya. Nah, sekarang kita mau cek untuk kekakuan tiap-tiap joinnya. Nah, kalau di A tadi kan kita sudah tahu ya. A, D sama G itu nilai kekakuannya, berarti GA, GD sama GG itu berapa nilai kekakuannya? 10. Nih ya, 10 ya. Nah, berarti di join A itu nilainya 10, kemudian di join B. Nah, kita lihat di join B. Di join B ini berarti dijumlahkan dua buah kolom tadi, kolom AB yang terhubung ke titik B ya. Berarti ada kolom AB dengan kolom CB. Nah, berarti tadi kolom AB dan BC ya. Oke. Kolom AB dan BC itu inersianya tadi kan 13.486 sama 15,73. Maka kita jumlah ya. 13.486 ditambah 15,73 karena dua kolom kan dibagi dengan, karena rumusnya tadi dibagi dengan inersia balok, inersia per panjang balok. Nah, maka kita lihat di sini kan baloknya ada berapa kalau di sini untuk titik B? Cuma satu tadi kan, dua kolom satu balok. Jadi kolom AB dan BC, kemudian ada di sini balok BE. Nah, kalau BE, ini BE ya, kalau BE itu inersia per panjangnya 55,83. Maka kita masukkan ke rumusnya 13.486 ditambah 15,73 nih untuk kolom-kolomnya dibagi dengan baloknya. I per L baloknya 55,83, maka dapatlah kekakuan di GB-nya ini 0,523.
Nah, sampai sini paham nggak ngitungnya? Jadi GA tadi Paham Pak, paham. paham ya? GA tadi GA tadi 10 karena tumpunya sendi, kemudian GB itu kita hitung, ternyata di situ 0,523. Nah, sekarang kita ambil ke nomogram ya. Hitunglah nilai K untuk masing-masing kolom dalam struktur berikut. Nah, berarti ini kita anggap dia portalnya portal bergoyang ya. Oke, ini berarti kita anggap portalnya portal bergoyang. Coba kita tarik ke nomogram ya. Ke portal bergoyang berarti ini. Portal bergoyang berarti ini ya. Ini. Ya. 10 sama berapa tadi? 10 sama 0,523. 10,0523. 10 sini ya, 10 tuh di sini. 0,523 berarti 523 di sini ya. Ya lebih kurang di sini lah ya. 0 berarti kan 5 di sini ya. Oke. 6 berarti 523 di sini lah, kita tariklah garis. Ini ya. Nah, gini ya cara narik garisnya. Karena kita mau mencari nilai atau faktor panjang tekuknya atau yang untuk nilai K-nya ini, mau cek langsingan, kita butuh nilai K. Nah, ternyata di sini lebih kurang 1,5, berarti 1,7-an ya. Coba kita lihat benar nggak? Oke, di sini 1,8 ya, lebih kurang 1,8 ya. Kalau kalian ngambil garis lurusnya tadi 10 sama 0,523, berarti ketemunya ini lebih kurang 1,8. Ini ya. Berarti kalau diambil pakai mistar mungkin ini ketemunya berarti di sini nih. Di sini nih. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke, kebayang nggak cara menentukan nilai K pada suatu portal? Kebayang nggak? Coba Pak bisa diulang nggak Pak? Tadi suaranya putus-putus Nah, di saya. Nah, putus ya? iya. Bentar ya. Nah, di sini kan nilai kekakuan di tumpuan A itu kan sudah kita ketahui 10 kan? Ya, betul. Oke, 10 sudah diketahui. Kemudian kekakuan di B-nya itu kan kita hitung tadi ada 2 kolom, berarti kan ini 2 kolom kan? Kemudian Ya. dibagi dengan 1 balok kan? Betul. Nah, maka diperolehlah kekakuan di B-nya itu GB-nya 0,523. Nah, sekarang karena portal kita adalah portal bergoyang, dia tidak mempunyai pengaku di portalnya, maka dia termasuk portal bergoyang. Nah, untuk menentukan nilai K-nya, kita harus ambil di nomogramnya. Nah, nomogram ini kita balik lagi nih ke nomogramnya. Ini komponen struktur bergoyang ya, komponen struktur bergoyang. Maka untuk GA-nya tadi 10, kita ambil titik 10-nya, kemudian 0,523 tadi ya. Di sini kita tariklah sama mistar, kita hubungkan sama mistar. Maka titik perpotongan di K, di garis K-nya, maka itulah yang dijadikan sebagai nilai K-nya ya. Ini nilai K-nya nih. Nah, ini perpotongan kan lebih kurang di 1,8 ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini ya, untuk kolom AB, GA-nya 10, kemudian GB 0,523, maka nilai K-nya adalah 1,8. Nah, begitu juga untuk BC. DE, EF, GH, sama HI. Kan kolomnya itu ada kolom AB, AB, kemudian BC, DE, EF, GH, HI kan. Itu yang mau kita cari nilai K-nya. Ini. Oke, bisa nggak kira-kira menentukan nilai K pada suatu portal? Kamu nanya, kalau Ya. untuk kalau itu kan untuk kolom, kalau untuk Mm-mm. baloknya gimana, Pak? Kalau untuk apa? Untuk kolom struktur tekan, nah itu kan kita perlu mengecek yang saya bilang tadi kelangsingan dari struktur kan.
kelangsingan struktur itu rumusnya K dikali LU per R. Nah, kalau balok dia termasuk struktur lentur. Jadi kita nggak perlu mengecek untuk kelangsingan dari ininya. Panjang dari faktor tekuk dari ininya seperti kolom atau batang tekan. Kalau batang tekan kita butuh nilai K-nya. Tapi kalau kita analisa ke balok itu nggak perlu. Nah, tetapi pada saat kita menghitung kolom, untuk menghitung panjang tekuknya kita butuh butuh menghitung inersia dibagi dengan panjang kolom dibandingkan dengan panjang balok, itu saja sebetulnya. Kalau nilai K untuk analisa balok nggak ada. Nah, karena nilai K ini untuk melakukan pengecekan apakah kolom kita termasuk kolom langsing yang dipengaruhi oleh tekuk atau enggak. Nah, kalau balok dipengaruhi oleh tekuk apa enggak? Dia termasuk batang tekuk atau batang tekan atau dia termasuk batang apa kalau balok? Tekuk ya Pak. Ingat nggak? Kalau kolom kan tekuk, kalau balok dia kalau balok lentur kan? Benar nggak? Kalau balok kan memikul lentur kan? Iya Pak. Nah, kalau kolom dia memikul tekan. Nah, karena si kolom ini memikul tekan, maka kolom ini akan rentan terjadinya tekuk di bagian batangnya atau buckling namanya. Nah, karena kerentanannya terhadap buckling itu, maka kita perlu cek kelangsingan dari profil atau penampang dari baja yang kita gunakan. Nah, untuk mengecek kelangsingan dari profil yang kita gunakan, kita butuh namanya nilai K untuk menganalisa kolom ini. Nah, nilai K inilah yang kita cari tadi. Kalau balok itu dia tidak membutuhkan nilai K karena dia sebagai struktur lentur. Nah, paham ya? Baik Pak, makasih Pak. Ya. Ya, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Enggak, Ya. saya mau nanya Pak. Hmm. Nah, itu emang selalu dari bawah ke atas atau bisa dari atas ke bawah Pak? Itu kan Oh, misalkan bisa. bisa. Kamu mau narik nomogramnya gitu kan? Ya, betul. Misalkan Nah, kita bisa. nyarinya GB dulu baru GA. Oke, sekarang kita coba lihat yang contoh lain ya. Ya, Misalkan contoh lainnya itu untuk kolom Oke, untuk kolom EF ya. Oke, coba kita lihat untuk kolom ini ya, untuk kolom ini ya. Rian ya, untuk kolom EF ya. Nah, Iya, berarti Pak, kan betul. kita sudah dapat kekakuan di E-nya atau GE-nya itu berapa? GE-nya kita dapat ini ya, GE-nya 0,212 ya. Betul. Kemudian GF-nya kita, ini masih besar ya. GE yang kecil yang mana nih? HI, ini masih besar semua. HI, CT, CP, BC. Oke, kalau ini semuanya ternyata dia besar nih Rian. Jadi hubungannya besar ke kecil ya. Kalau di hitungan aktualnya itu bisa saja ketemu kamu nilainya lebih. Jadi dari tarik garisnya dari kecil ke besar itu bisa ketemu. Kalau nanti udah ada di kasusnya bisa ketemu. Jadi gini, misalkan hasil yang pertama itu GA-nya 2 gitu kan. Kemudian kamu mau tarik ternyata ke hubungan 7 gitu kan GB-nya ya. Nah, kamu bisa tarik dari bawah ke atasnya bisa juga. Tergantung dari hasil ketemunya perhitungan kita GA dan GB-nya aja. Kalau GA-nya ternyata lebih kecil dari GB, ya kita hubunginnya dari yang kecil ke yang gede gitu. Oh, berarti bisa ya Pak ya? Nah, bisa. Oke. Bisa. Ya. Nah. Oke, ada lagi nggak? Yang penting nomogramnya ini jangan salah ya Pak ya? Nah, nomogramnya jangan salah. Ya. Betul. Nah, biasanya kan memang komponen struktur tak bergoyang sama bergoyang ini kita harus melakukan analisa dulu ya. Mana yang termasuk kategori struktur bergoyang, kemudian mana yang termasuk ke struktur tak bergoyang. Nah, kalau dia struktur tak bergoyang, nah itu ada rumusnya lagi. Nah, itu nanti dibaca 2 kalian dapatnya. Kemudian di struktur bergoyang, analisanya seperti apa lagi. Nanti ada analisa orde pertama, orde kedua. Nanti di sana dasarnya kita menentukan nilai kekakuan K-nya dari sini, tetapi untuk mengecek apakah dia termasuk komponen struktur bergoyang atau tak bergoyangnya, nanti di baja 2 ada.
Nah, di baja 2 itu nanti ada lagi perbesaran momen namanya. Kalau dia termasuk struktur bergoyang, itu ada momen pada saat dia tak bergoyang, kemudian ditambahkan dengan pada saat dia bergoyang. Kalau dia struktur tak bergoyang, nah itu hanya satu momen, orde pertamanya aja. Nah, itu nanti di baja 2 ya. Kalau sekarang kita di baja 1, ya mungkin nanti kalau ada soal ujian, dan di sana saya sebutkan mungkin dia sebagai struktur tak bergoyang atau dia sebagai struktur bergoyang. Nah, Oke untuk ya. ujiannya Ya. sendiri, Pak, nanti kita, aduh sorry Pak, Oke, gimana? ini nanti kita print nomogramnya nggak Pak? Apa gimana? Oh, enggak di print nggak apa-apa, asalkan Oh, kalian ngambilnya ada benar. Karena kalian ngambil salah aja, itu nanti kan nilai K-nya kan pasti bakal beda kan, bakal oh, beda. oh berarti, oh ya Kalau berarti, iya uh, berarti kamu kecil. contohnya kamu ngitung GA-nya berapa nilainya kan, Iya teman kamu betul. ngitung GA-nya berapa nilainya, kemudian GB-nya berapa, kemudian yang satu lagi teman kamu GB berapa, nah itu bisa saja beda nanti hasilnya kalau nggak hati-hati ya. Nah, maka akan mempengaruhi ke nilai K-nya. Ya. Nah, Oke ada Pak. lagi nggak? Ya. Pak, Oke, mau nanya dulu Pak. sekarang. Ya. Ya. Coba balik yang ini dong Pak, yang GA tadi itu, yang GAGB, yang bagian narik GA garis, sama GB. yang narik Ini. garis. Oh, ini. Nah ini itu, yang Mm-mm. komponen struktur tak bergoyang sama struktur bergoyang bedanya apa ya Pak? Nah, itu lagi balik lagi ke yang tadi ya. Nah, kalau dia struktur bergoyang, nah itu biasanya di struktur portalnya itu terjadilah beban transversal, namanya beban horizontal. Jadi ada beban horizontal ini ya. Nah, ada beban horizontal ini atau beban transversal atau beban transversal atau beban geser atau beban horizontal. Nah, biasanya beban apa itu yang bekerja terhadap bangunan kalau dia berbentuk horizontal ini? Beban Angin ya angin Pak? Pak. Nah, beban angin, kemudian beban apa lagi? Hujan. Beban angin. Hujan dari atas kan? Oh di hujan dari, iya ya. Dari samping, Apa ya Pak ya? Saya taunya gempa apa? kan? Oh gempa ya. Gempa kan? Ah, Nah, ah. gempa juga bisa. Nah, akhirnya karena ada beban horizontal ini, maka portal kita itu bisa bergoyang. Ya, awalnya dia lurus seperti ini, karena bekerja beban horizontal, maka dia bisa bergoyang seperti ini nih. Nah, jadi ada ininya, translasinya, ada pergeseran dari titik simpulnya. Nah, karena kedorong dari beban horizontalnya. Tetapi kalau dia portal tak bergoyang, nah untuk menghindari translasi atau pergeseran dari titik simpul ini biasanya dikasih bracing. Nah, ini biasanya dikasih pengaku atau bracing ini. Nah, kalau sudah ada bracing ini, itu masih ada pergoyangan tapi sangat kecil. Nah, itu bisa diabaikan dan bisa kita anggap dia atau dianalisa sebagai portal tak bergoyang kalau dia ada bracing ini. Atau ada simpul lagi, tumpuan di sini nih. Ada tumpuan lagi di sini. Nah, dia kan bergoyang ke kiri kan nggak bisa kan karena ada tumpuan di sini kan. Nah, kalau ini kan bebas dia kedorong sama beban horizontalnya, dia bebas, nggak ada pengakunya, kemudian nggak ada tumpuan di bagian kanannya ini. Nah, itu dia bakal terjadi pergoyangan ke arah kiri atau ke arah kanan. Nah, kalau dia tak bergoyang, nah biasanya dia menggunakan pengaku atau bracing, atau juga ada semacam tumpuan di bagian portalnya. Nah, contohnya lagi, misalkan gini, kalian mau bangun ruko, contohnya ruko 3 lantai, kiri kanannya itu sudah ada bangunan. Nah, kalian mau bangun ruko, tetapi struktur kalian itu nanti dengan bangunan sebelahnya itu akan kejepit gitu. Jadi kiri kanannya itu karena sudah ada bangunan lain, ya otomatis kalian bangun tiang-tiangnya atau kolomnya langsung di connect ke bangunan kiri kanannya. Nah, bangunan kalian sendiri itu bisa dianalisa sebagai portal tak bergoyang nggak? Bisa nggak? Nggak bisa Pak, karena itu Kena? kan kita makainya itu kolomnya Hmm. punya tetangganya. Enggak, kita bangun kolom sendiri, tapi nanti kita jepit sama kolomnya ruko sebelah. Kan bangunan itu pasti dempet dia, kecuali dia ada jarak ya. Kalau dia ada jarak, otomatis nanti dia kan pasti ada pergoyangan kan.
Tetapi kalau misalkan tiang-tiang kalian itu, kalau ruko-ruko kan biasanya itu berbasis ini kan berdempet-dempet kan bangunannya ya. Nah, karena bangunan kalian itu misalkan di tengah, kiri kanan itu sudah ada bangunan ruko, maka bangunan kalian sendiri itu karena kejepit sama bangunan lainnya, nah itu bisa dianalisa sebagai portal tak bergoyang. Karena kiri kanannya dianggap ada tumpuan ya, ada bangunan lain. Nah, kebayang nggak? Pak, Ya, saya mohon izin ganti device ya, Pak. apa? Mohon ganti device. Oh ya, silakan. Sebentar Pak. Hmm. Iya saya paham tadi. Cuma kalau misalkan ini kan bracingnya cuma di tengah ya Pak ya. Betul. Nah itu yang untuk kanan kirinya itu gimana Pak? Nah, bracing ini kan kalian tahu kan fungsinya. Bracing itu dia sebagai pengaku kan. Ya. Sebagai pengaku. Nah, seharusnya kan dia bergoyang kayak ini ya. Kalau ada beban horizontal di sini nih. Ada beban horizontal di sini nih. Betul. Nah, ada beban horizontal di sini. Ketika dia kedorong sama beban horizontal, nah ini kan misalkan ini bergoyang dari sini kan. Nah, dari ke sini ini kan bergoyang ke sini nih. Ke sini kan. Nah, ketika ada bracing itu kan fungsinya sebagai pengaku. Jadi dia menyeimbangkan tarik dan tekannya. Nah, ketika di sini dia akan jadi nol di sini, nggak ada momen lagi. Nggak ada momen lagi di portal sini. Jadi struktur yang di sini dia akan lurus lagi nih. Karena ketahan sama bracing ini. Jadi bracing ini karena fungsi itu tarik dan tekan, beban yang ada di sini itu ya kalau dia kedorong, nah si bracing ini menjadi pengaku. Jadi dia akan menarik sama memberikan tekanan kepada struktur yang bergoyang tadi. Nah, pas di tiang ketiga dia itu normal lagi, jadi nggak ada pergoyangan lagi. Nah, karena tidak ada pergoyangan lagi, nah maka di struktur berikutnya itu juga tidak bergoyang. Yang sininya sudah pasti tidak bergoyang ya, karena di sininya sudah diseimbangkan sama bracing ini. Di bracing ini sebagai penyeimbang untuk memberikan kekakuan secara tarik dan tekan. Nah, kalau kalian sudah masuk di sub 2000 atau di studio perancangan, nah bracing ini nanti kalian bisa hitung atau bisa kaji dia sebagai sebagai elemen atau batang yang di situ tuh tidak ada momen bekerja. Jadi dia hanya menyeimbangkan tarik dan tekannya. Jadi yang kedorong tadi ada momen di sini ya, ada momen tumpuan di sini. Nah, kalau dia udah kedorong sampai ke bracing, nah bracing itu nanti dia akan menyeimbangkan lagi. Jadi strukturnya itu diseimbangkan lagi, atau kalaupun ada pergoyangan strukturnya itu sangat kecil, sangat kecil. Nah, kalau kalian lihat di struktur baja itu sangat-sangat banyak itu di struktur di portalnya itu biasanya semakin banyak bracingnya, maka struktur itu akan semakin kaku. Jadi pergoyangannya akan sangat-sangat kecil, atau kalaupun terjadi ya sangat kecil sekali, atau malah tidak ada pergoyangan sama sekali karena efek dari bracingnya ini. Nah, kalau gimana cara ininya ya kalian harus lakukan pengujian. Benar nggak bracing ini memberikan kekakuan pada struktur? Nah, coba aja dilakukan pengujian. Pasti nanti struktur kalian itu jadi kaku kalau ada bracing ini. Nah, kalau di bangunan beton pernah lihat shear wall nggak? Kami belum ke lapangan Pak. Enggak. Di mata kuliahnya pernah atau disampaikan sama dosen tanda shear wall nggak? Ntar ya, coba saya carikan ya.